Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kita pada mata pelajaran matematika kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari tentang matriks, yaitu pada submateri determinan dan inverse matriks. Oke, perhatikan determinan dan inverse matriks. Determinan matriks berordo 2 dan berordo 3. Nah, pertama, determinan matriks berordo 2. Berordo 2 ini yang dimaksud adalah matriks yang berordo 2 dikali 2 ya. Nah, misal di sini ada matriks A sama dengan A, B, C, D. Maka determinan dari A atau yang biasa dilambangkan dengan det A atau dilambangkan dengan seperti ini, A dikasih kurung garis 2. Ini adalah determinan sama dengan A, B, C, D sama dengan AD dikurang BC. Perhatikan, determinan A sama dengan A dikali D. Lihat menyilang A dikali D dikurang B dikali C. Nah, ini adalah determinan untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Ini sangat mudah diingat ya. Untuk matriks yang berordo 2 kali 2 A, B, C, D, maka determinannya sama dengan AD dikurang BC. Nah, selanjutnya determinan matriks berordo 3 atau yang berordo 3 kali 3. Perhatikan, A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Maka determinan A itu, untuk mencari determinan A kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan aturan Sarus. Contoh, lihat, perhatikan, determinan A sama dengan, nah ini matriksnya A11, A12 dan seterusnya sampai A33. Nah, untuk mendapatkan determinan menggunakan aturan Sarus, perhatikan di sini kita tambah dua kolom. Dua kolom ini merupakan kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Kita tulis ulang untuk menggunakan metode Sarus. Jadi kita tambah dua kolom lagi. Dua kolom yang pertama ini adalah kolom yang pertama yang ini, kita tulis ulang, dan yang selanjutnya adalah kolom yang kedua. Nah, karena nanti tujuannya adalah kita akan kalikan. Nah, lihat sini. Nah, di sini nanti kita akan kalikan A11 dikalikan dengan A22 dikalikan dengan A33. Nah, nanti hasilnya positif. Perhatikan sini, A11 dikali A22 dikali A33 plus, nah positif ya. Pertama yang ke bawah ini positif. Selanjutnya A12 dikali A23 dikali A31, ini juga positif. Selanjutnya A13, A23 dan A32, ini juga positif ya. Positif ini awalnya positif ya. Positif, positif, positif. Nah, selanjutnya untuk yang A31 dikalikan A22 A dikali A13, nah di sini negatif, maka di sini min gitu ya. Negatif ya. Negatif. Karena di sini tanda kurung, kita kasih tanda kurung. A32 dikali A23 dikali A11 juga negatif. Positif ini bukan berarti dia ini positif juga ya. Ini negatif karena nanti negatifnya sudah ada di depan sini ya, karena ini kita pisahkan dengan tanda kurung. Begitu juga yang terakhir A33, A21, A12 ini juga negatif. Perhatikan di sini, di sini kan negatif, 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 tapi kamu lihat di sini positif kan. Nah, sebenarnya ini negatif,
karena di depannya ini ada negatif dan sini dikasih tanda kurung. Nanti kalau dikalikan dengan negatif maka nanti hasilnya juga negatif juga, seperti itu ya. Itu adalah aturan Sarus. Jadi kita kalikan, yang pertama nanti nilainya positif, yang kedua nilai positif, yang ketiga nilainya positif, dan kita mulai lagi dari bawah, negatif, negatif, dan negatif, seperti itu. Itu adalah aturan Sarus. Oke, ada juga yang kedua, yaitu menggunakan ekspansi. Ekspansi baris pertama. Contoh di sini lihat. Perhatikan determinan A itu sama dengan, lihat sini ekspansi yang dikasih tanda kurung. Yang dikasih tanda kurung adalah baris pertama ya. Baris pertama. Sehingga ekspansi yang kita dapat adalah sama dengan A11 itu kita kalikan dengan determinan dari ini. Nah, ini nanti kita buat determinannya. Determinan dari A22, A23, A32, A33. Jadi kalau kita menggunakan A11 maka nanti kita ambil determinan yang di sini. Yang di sampingnya, tidak yang di bawahnya. Selanjutnya dikurang A12 ini. A12 dikali dengan determinan. Nah, yang jangan yang bawahnya tapi kita ambil yang ini, A21, A23, A31, A33 ditambah A13 dikali dengan determinan A21, A22 nih, A31 dan A32. Itu ekspansi baris pertama. Nah, nanti sehingga determinan A sama dengan hasil dari ini, A11 dikali determinan ini hasilnya berapa, dikurang A12 dikali determinan yang ini hasilnya nanti berapa, ditambah A13 dikali determinan yang ini. Itu adalah ekspansi baris pertama. Begitu juga ekspansi kolom pertama, sama halnya dengan baris pertama. Maka jadilah seperti ini dan seterusnya. Bisa dengan ekspansi dengan baris kedua atau kolom baris ketiga bisa ya. Itu untuk metode ekspansi. Contoh, tentukan determinan matriks P sama dengan 5, minus 2, minus 4, 3 dan matriks Q minus 1, 2, minus 3, 0, 5, minus 4, 1, 4, 0. Penyelesaian, perhatikan determinan P itu sama dengan 5, minus 2, minus 4, 3. Tadi untuk matriks yang berorder 2 kali 2 maka determinannya adalah A dikali D dikurang B dikali C, sehingga 5 dikali 3 dikurang minus 2 dikali minus 4, sehingga 5 dikali 3 15 dikurang minus 4 dikali minus 2 plus 8 dikurang ya, jadi minus 8. 15 minus 8 sama dengan 7. Nah, hati-hati di sini biasanya sering terjadi kesalahan. Minus di sini ini adalah minus rumus ya. Nah, sehingga kalau di sini ada minus maka harus tulis lagi minusnya, minus 2 seperti itu. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika kalian melihat di sini minus 2. Nah, minus rumus yang ini tidak kalian tulis, biasanya seperti itu. Minus yang pertama ini adalah minus dari rumus, sedangkan minus 2 ini adalah elemennya, minus 2 seperti itu ya. Hati-hati. Nah, determinan dari matriks P adalah 7. Selanjutnya determinan dari matriks Q. Nah, di sini kita menggunakan metode Sarus ya. Metode Sarus inilah min 1, 2, min 3, 0, 5, min 4, 1, 4, 0. Kita tambah 2 baris lagi, 2 kolom lagi, yaitu kolom yang pertama ini ya, sama min 1, 0, 1. Ini kolom yang keduanya 2, 5, 4, 2, 5, 4. Nah, setelah kita tambahkan 2 kolom ini baru kita kalikan. Minus 1 dikali 5 dikali 0, kita tulis di sini minus 1 dikali 5 dikali 0, posisinya positif.
minus 2 dikali minus 4 dikali minus 1 positif ya. Minus 3 dikali 0 dikali 4 juga positif. Kemudian 1 dikali 5 dikali minus 3, nah ini posisinya udah negatif ya. Walaupun nanti di sininya dibuat positif karena di sini depannya negatif. 1 dikali 5 dikali minus 3 tambah 4 minus 4 minus 1, 4 minus 4 minus 1 0 0 2 0 0 2. Sehingga kita kalikan minus 1 dikali 5 dikali 0 yaitu 0, 2 dikali min 4 dikali 1 minus 8, minus 3 dikali 0 dikali 4 0, dikurang 1 dikali 5 dikali minus 3 minus 15, 4 dikali minus 4 dikali minus 1 plus 16, 0 dikali 0 dikali 2 0. Sehingga 0 dikurang 8 ditambah 0 minus 8 ya. Minus 15 ditambah 16 1, karena di sini minus jadi minus 1 sama dengan minus 9. Nah ini adalah determinan dari matriks Q. Ataupun bisa juga dengan menggunakan ekspansi. Nah ekspansi akan menjadi seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ya bisa kalian telah sendiri pencarian determinan matriks Q dengan metode ekspansi. Oke, selanjutnya adjoint matrix. Adjoint matrix berordo 2 dan berordo 3. Perhatikan, adjoint matrix berordo 2. Misalkan A sama dengan A, B, C, D, maka adjoint A sama dengan, nah dilambangkan dengan ADJ A sama dengan D minus B minus C A. Bisa kalian hafalkan ya. Matriks berordo 2 kali 2 dengan bentuk A, B, C, D, maka adjointnya adalah D min B. Nah, A dengan D tukar tempat, sedangkan B tidak dengan C tidak tukar tempat, namun dia posisinya berubah jadi minus ya. D min B min C A. A dengan D tukar tempat, B dengan C tidak bertukar tempat, tapi dia posisinya berubah jadi negatif. Nilainya menjadi negatif. Itu adalah adjoint. Nah, selanjutnya minor matriks berordo 3. Jika ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, maka minor dari matriks A dinyatakan oleh A, I, J atau M, I, J, yaitu determinan submatriks setelah baris ke I dan kolom ke J pada matriks A dihilangkan. Perhatikan di sini ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pertama, minor A11. Minor A11 sama dengan M11. Minor 11 ini artinya adalah yang kita akan hilangkan adalah baris 1 dan kolom 1. Ketika kita hilangkan baris 1 dan kolom 1, maka tersisa adalah E, F, H, I. Nah ini adalah minor. Nah determinan daripada minor ini, nah ini E, F, H, I. Maka determinannya adalah E dikali I dikurang F dikali H. Ini adalah minor 11. Seperti itu. Dan selanjutnya minor 12. Ini minor 12, artinya yang akan kita hilangkan adalah baris 1 dan kolom 2, sehingga yang tersisa adalah D, F, G, I gitu. Dan selanjutnya dan seterusnya minor 13, berarti yang kita hilangkan adalah baris 1 dan kolom ke 3, sehingga yang tersisa adalah D, E, G, H gitu. Dan seterusnya dan seterusnya ya. Ini kenapa lagi? Nah dan seterusnya. Minor M21 berarti baris 2 kolom 1. Minor 22 berarti baris 2 kolom kedua yang dihilangkan. Seperti itu sampai minor 33 yaitu baris 3 kolom ke 3. Nah selanjutnya
Setelah kita mendapatkan minor, kita akan membuat kofaktor matriks berordo 3. Kofaktor yang kita cari ini berasal dari minor yang sudah kita buat tadi. Nah, sehingga jika minor IJ atau MIJ menyatakan minor ke IJ dari matriks A, maka kofaktor ke IJ dari matriks A dinyatakan sebagai CIJ. Jadi kofaktor IJ itu sama dengan minus 1I ditambah J dikali determinan dari MIJ. Kofaktor atau dilambangkan dengan K sama dengan J11, J12, J13, dan seterusnya J33. Nah, ini adalah matriks dari kofaktor. Kofaktor berarti minus 1 di I ditambah J dikali determinan MIJ. Nah, adjoint matriks berordo 3. Adjoint adalah transpose dari matriks kofaktor. Ketika kita dapat matriks kofaktornya, nah, matriks kofaktor ini kita transpose, maka jadilah adjoint matriks. Seperti itu. Jadilah adjoint matriks yang berordo 3. Jadi adjoint A sama dengan kofaktor transpose. Seperti ini. Ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini adalah dari kofaktor-kofaktor yang sudah kalian buat tadi dari minor ya. Dari minor dengan dikalikan minus 1 di depan. Oke, contoh. Mungkin kalau di materi yang tadi agak pusing, sekarang kita lihat masuk ke contoh. Biasanya contoh itu memudahkan, bisa kalian mengerti materinya. Tentukan minor dari kofaktor matriks A sama dengan minus 1, 4, 0, 5, min 2, min 1, minus 3, 6, 3. Nah, penyelesaian sekarang kita mau buat sebelum ke kofaktor, sebelum ke adjoint, kita harus buat dulu minornya. Nah, ini adalah minor. Minor 1, 1 berarti yang kita harus hilangkan adalah baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1 kita hilangkan, maka yang tersisa adalah minus 2, minus 1, 6, 3 ini. Nah, sehingga kalau kita buat determinannya, minus 2 dikali 3 minus 6 dikurang minus 1 dikurang 6 minus 6, minus ketemu minus jadi plus, sehingga minus 6 ditambah 6 sama dengan 0. Maka kofaktornya itu sama dengan minus 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1 berasal dari sini ya, karena C11 maka 1 tambah 1, kalau C12 berarti 1 tambah 2, seperti itu. Minus 1 pangkat 1 tambah 1 maka sama dengan 0. Seperti itu. Karena minus M11-nya 0 ya, M11-nya 0 maka nilainya juga 0. M12 berarti baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2 yang dihilangkan berarti tersisa 5, minus 1, minus 3, dan 3. Ini dia. Kita buat determinannya, hasilnya adalah 12. Maka kofaktor 1, 2 itu sama dengan minus 1. Minus 1 ini rumusnya, pangkat 1 ditambah 2 sama dengan dikali M12 sama dengan minus 12. Seperti itu ya. Pokoknya nanti kalau di sini kalau pangkatnya positif, pangkatnya genap, maka nanti dia akan jadi positif. Kalau pangkatnya negatif, pangkatnya ganjil, maka dia akan jadi negatif. Ini kan lihat, perhatikan sini. 1 tambah 3 4, ya kan? Maka nanti hasilnya juga akan positif. 2 ditambah 1 3, maka hasilnya negatif. Seperti itu dan seterusnya. Ya. Kamu buat seperti minor pada contoh. Nah, selanjutnya kita akan menentukan adjointnya. Itu tadi minor dan kofaktor. Sekarang kita contoh untuk menentukan adjoint. Tentukan adjoint dari matriks A minus 2, 1, 5, 4 dan B minus 2, 0, 5, 1, 4, minus 1, 4, minus 2, 3. Penyelesaian yang A karena ini
matriks yang berorder 2 kali 2, maka adjoinnya tinggal kalian rubah posisi A dengan D. A dengan D berubah posisi, berarti 4 minus 2, ya kan? 1 dengan 5 tidak berubah posisi, tapi nilainya menjadi negatif, jadi min 1 min 5, seperti itu. Ini adalah adjoin dari matriks A. Selanjutnya, untuk mencari adjoin dari matriks B, seperti yang tadi, ini adalah minor yang sudah kalian harusnya, ini sebelumnya kita harus buat minornya dulu ya. Minor ini adalah minornya sudah jadi, dan minornya ini sudah ditranspos. Minornya sudah menjadi transpos ya, minornya sudah ditranspos, sehingga ini sudah jadi adjoin B, tinggal dihitung aja. Ini udah determinan, sehingga ini adalah adjoin 10 minus 10 minus 20 minus 7 minus 26, 3 minus 18 minus 4 minus 8. Ini adalah adjoin dari B. Untuk mencari langkah-langkah ini bisa kalian coba sendiri, mulai dari mengerjakan minornya ya. Nah, nanti kalian coba untuk menentukan adjoin matriks B ini, kalian mulai dari minor, lalu kofaktor, setelah kofaktor baru ke adjoinnya. Bisa kalian coba sendiri di rumahnya. Oke, sekarang asal kemampuan di sini, tentukan determinan dan adjoin dari matriks berikut. Seperti adjoin nomor yang A, matriks min 5, 4, minus 7, 6, dan C 1, minus 1, 0, 0, minus 2, minus 1, 4, 3, dan 2. Seperti itu. Oke, untuk kesempatan kali ini mungkin cukup sampai di sini aja dulu ya. Untuk asal kemampuannya bisa kalian kerjakan di rumah beserta adjoin yang sebelumnya kalian kerjakan di rumah. Lalu kemudian asal kemampuan yang ini kalian kerjakan, lalu kirim hasil kalian ke Google Classroom Matematika. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar, dan semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.